Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan sebuah sejarah tentang peradaban Islam di benua Eropa, serta menelusuri jejak peradaban Islam di benua Eropa yang tak lekang oleh zaman, keindahan alam, dan hingga berbagai kebudayaan di benua Eropa. Memang merupakan daya tarik sendiri bagi sebagian orang untuk berkunjung ke benua Eropa atau benua yang dijuluki benua biru satu ini. Namun, siapa sangka sampai saat ini benua biru ini memiliki sejarah kebudayaan yang erat dengan peradaban Islam. Lalu, di manakah awal mulanya peradaban Islam tersebut mulai tersebar luas ke Eropa? Simak penjelasan yang lebih rinci berikut ini. Peradaban Islam masuk ke Eropa dimulai dari sebuah negara yang memiliki julukan negeri Matador, yaitu Spanyol. Negara Spanyol yang terkenal dengan olahraga adu banteng ini banyak menyimpan kejayaan Islam pada masanya. Bahkan, kemajuan peradaban dari negara ini cenderung dipengaruhi oleh agama Islam. Islam yang masuk hingga berkembang di benua Eropa sejak abad ke-7 ini menyisakan banyak peninggalan-peninggalan di Spanyol, yaitu salah satunya yakni arsitektur dan aspek kemegahan bangunan di setiap sudut kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville. Andalusia atau Andalus adalah tanah Spanyol ditambah dengan Portugal sekarang. Kata-kata Andalus diperkenalkan oleh orang-orang Arab setelah menduduki Spanyol dan Portugal sekarang. Andalus diambil dari kata-kata Vandal, nama bangsa yang bertempat ditinggal di situ. Spanyol merupakan sebuah wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Islam. Keadaan Spanyol sebelum kedatangan Islam pada umumnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Eropa, yang mana masih dalam keterbelakangan dan kebodohan. Ketika Islam masuk ke wilayah Spanyol, Spanyol mengalami perkembangan pesat dari segi peradaban maupun pendidikan, karena didukung oleh kondisi wilayah yang subur sehingga menghasilkan ekonomi yang baik dan menghasilkan pemikir-pemikir yang hebat. Ada 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa dalam penaklukan wilayah Spanyol, yaitu Tarif Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nusyair. Musa Ibnu Nusyair sebagai gubernur Afrika Utara pada waktu itu dan mengirimkan Tarif Ibnu Malik sebagai mata-mata dan perintis. Karena keberhasilan Tarif, Musa Ibnu Nusyair kembali mengirimkan pasukannya yang lebih besar lagi ke wilayah Spanyol, dan hingga akhirnya Musa Ibnu Nusyair sendiri tertarik untuk melibatkan diri dalam penaklukan wilayah Spanyol. Setelah masuknya Islam, masa pemerintahan Islam di Andalusia silih berganti dimulai dari masa kewalian, masa keamiran, masa kekhalifahan, muluk at-tawaif, masa daulah murabitun, daulah muwahidun, dan masa daulah Bani Amar sebagai pusat pemerintahan Islam terakhir di wilayah Granada. Kemajuan peradaban Muslim Spanyol, lebih dari 8 abad umat Islam berkuasa di Spanyol. Umat Islam telah mencapai masa kejayaannya di sana, walaupun dalam bidang politik terjadi gelombang turun naik, dinasti silih berganti, dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Namun, dalam bidang intelektual dan peradaban mencapai prestasi yang gemilang. Sangat banyak prestasi yang dicapai, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Muslim Spanyol telah membuka lembaran baru sejarah intelektual Islam. Bahkan sejarah intelektual agama, mereka bukan hanya sebagai penyulut pelita kebudayaan dan peradaban maju, melainkan juga sebagai media penghubung ilmu pengetahuan dan filsafat yang telah berkembang sebelumnya. Spanyol pada masa pemerintahan umat Islam menjadi pusat peradaban yang tertinggi. Spanyol merupakan negeri yang subur sehingga mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi, lalu banyak menghasilkan para pemikir. Masyarakat Spanyol Islam adalah masyarakat yang terdiri dari komunitas Arab dari utara dan selatan. Lalu Al-Muwaladun atau orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Seterusnya, Barbar, umat Islam yang berasal dari Afrika Utara, dan
Al-Sakalibah, penduduk antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran. Seterusnya, ada Yahudi, Kristen, Muzareb yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang ajaran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus, yang melahirkan kebangkitan ilmiah baik dalam bidang ulum al-nakliyah maupun ulum al-akliyah, perkembangan sastra dan pembangunan fisik di Spanyol. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini tidak terlepas dari sumbangan ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam adalah Spanyol, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataannya bahwa Spanyol yang berada di bawah kekuasaan umat Islam telah jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pembangunan fisik, sains, dan pemikiran. Yang paling berpengaruh di Eropa adalah pemikiran Ibn Rushd yang melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Dia mengedepankan sunatullah menurut pengertian Islam terhadap panteisme dan antropomorfisme Kristen. Begitu besar pengaruhnya di Eropa, sehingga di Eropa muncul gerakan Averroisme, Ibn Rushdisme, yang menuntut kebebasan berpikir. Walaupun pihak gereja menolak pemikiran nasional yang di bawah gerakan Averroisme ini, namun berawal dari gerakan inilah pada abad ke-16 Masehi lahirlah reformasi, dan pada abad ke-17 Masehi lahir pula rasionalisme di Eropa. Pengaruh peradaban Islam, termasuk di dalamnya pemikiran Ibn Rushd, ke Eropa berawal dari banyak pemuda-pemuda Kristen belajar ke universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Yang menjadi pusat penerjemah tersebut adalah Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas pertama didirikan di Eropa adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 Masehi, 30 tahun setelah wafatnya Ibn Rushd. Sampai pada masa abad pertengahan baru berdiri 18 buah universitas di Eropa. Di dalam universitas itulah mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari universitas Islam seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, dan ilmu filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam terhadap Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Karya-karya Ibn Rushd banyak diterbitkan di Eropa, di antaranya di Venesia pada tahun 1481 Masehi, 1482 Masehi, 1483 Masehi, 1489 Masehi, dan 1500 Masehi. Bahkan, edisi lengkapnya terbit pada tahun 1553 Masehi dan 1557 Masehi. Karya-karyanya juga diterbitkan pada abad ke-16 Masehi di Napoli, Bologna, dan di awal abad ke-17 Masehi di Jenewa. Walaupun pada akhirnya umat Islam terusir dari Spanyol dengan cara yang sangat kejam, namun umat Islam telah membidani lahirnya gerakan-gerakan penting di Eropa
Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 yang bermula di Italia, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Selanjutnya, ada negara kecil yang bernama Bosnia-Herzegovina. Negara ini juga memiliki sejarah peradaban Islam di Eropa. Tak hanya Spanyol, negara Bosnia juga memiliki cerita-cerita penting di dalamnya. Bosnia-Herzegovina atau biasa disebut Bosnia saja merupakan salah negara yang terletak di semenanjung Balkan. Di negara ini hidup penduduk dari bermacam-macam etnis. Muslim Bosnia 45%, Bosnia Serbia 35%, dan 18%-nya adalah Bosnia Kroasia. Kota Sarajevo menjadi ibu kota negara itu. Selain Sarajevo, kota Mostar juga menjadi kota penting di Bosnia. Ketika Yugoslavia masih eksis, kota ini juga dikenal sebagai permata Yugoslavia. Di sisi lain, Muslim negara ini menyimpan sejarah panjang dan kelam, tepatnya saat berada di bawah kekuasaan Imperium Austria-Hungaria dan Yugoslavia. Pada masa itu, Muslim Bosnia menghadapi tantangan keras dari dua penguasa tersebut. Puncaknya pada Perang Kemerdekaan tahun 1992 sampai 1995. Terjadi perang etnis yang memakan korban nyawa ribuan Muslim. Negara Bosnia-Herzegovina ditinjau dari sisi historisnya merupakan negara yang sering dilanda konflik. Konflik ini tidak hanya terjadi pada periode modern, tetapi sudah terjadi sejak zaman pertengahan. Letak Bosnia yang strategis membuat kerajaan-kerajaan besar pada abad pertengahan saling berlomba untuk bersaing menguasai wilayah tersebut. Berbicara mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Bosnia, maka tidak dapat dilepaskan dari peran Turki Utsmani. Imperium Utsmani yang muncul sebagai kekuatan besar baru pada abad pertengahan, mulai berkuasa atas wilayah Balkan sejak tahun 1453 Masehi. Utsmani berkuasa atas wilayah Bosnia selama lebih dari 4 abad. Kekuasaan yang begitu lama memberikan banyak dampak terhadap kehidupan rakyat Bosnia melalui sistem devshir, kehormatan darah. Para penguasa Utsmani melakukan Islamisasi di wilayah-wilayah kekuasaannya, termasuk Bosnia. Sikap terbuka penguasa ini menyebabkan banyak warga Bosnia memeluk Islam secara sukarela. Kondisi Muslim Bosnia saat itu sangatlah makmur, karena dikemaskan oleh penguasa Utsmani di bawah sistem milad yang dilembagakan oleh Porte. Kaum Ortodoks dan Katolik memiliki perwakilannya sendiri. Meskipun demikian, hal itu juga memunculkan kecemburuan etnis Serbia yang beragama Kristen Ortodoks. Kecemburuan ini pada perkembangannya semakin membesar dan berubah menjadi kebencian yang mengakar. Orang-orang Serbia tidak pernah mau dianggap sama dengan Muslim Bosnia, karena mereka merasa lebih unggul. Maka dari itu, mereka pun selalu berusaha mengusir Utsmani dari wilayah Bosnia dengan melakukan berbagai pemberontakan. Konflik antar etnis ini juga memunculkan istilah etnis Muslim untuk membedakan antara golongan Ortodoks Serbia, golongan Katolik Kroasia, dan golongan Muslim. Serbia juga menyebut Muslim Bosnia dengan sebutan Atrak atau orang-orang Turki. Meskipun pada dasarnya mereka berasal dari satu garis keturunan. Pemberontakan etnis Serbia terhadap Utsmani pecah pada tahun 1878 setelah Serbia yang dibantu oleh kekuatan Imperium Austro-Hungaria berhasil mengalahkan Utsmani. Pasca perang tersebut, wilayah Bosnia kemudian diambil alih oleh Austro-Hungaria dan menjadi bagian imperium itu sampai tahun 1918 Masehi. Ketika berada di bawah kekuasaan Imperium Austro-Hungaria,
nasib Muslim Bosnia berbalik 180 derajat. Penguasa baru itu begitu menindas Muslim Bosnia. Kebebasan mereka dikekang dan melakukan berbagai jenis penganiayaan. Pasca Perang Dunia Pertama, Bosnia menjadi bagian dari kerajaan baru Serbia dan Montenegro. Di tahun yang sama, Muslim Bosnia mendirikan Yugoslav Muslim Organization sebagai partai untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Yugoslav Muslim Organization atau yang disingkat dengan JMO merupakan bagian penting dari tubuh nasional Muslim Bosnia dan mewakili tujuan sebenarnya Muslim selama dua perang dunia. Pada 1929, nama Yugoslavia digunakan untuk negara itu. Yugoslavia beranggotakan Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, dan Bosnia. Di bawah kekuasaan Yugoslavia, kehidupan Muslim Bosnia tidak banyak berubah. Kebencian yang telah mengakar lama pada etnis Serbia kepada mereka membuat perlakuan yang diterima Muslim Bosnia bertambah parah. Meskipun tantangan yang dihadapi bertambah besar, JMO tetap mempertahankan tujuan awal mereka. Tujuan politik mendasar JMO adalah memperjuangkan otonomi bagi Bosnia dan Herzegovina yang sebenarnya sudah mulai diperjuangkan sejak masih berada di bawah kekuasaan Utsmani. Selain itu, mereka juga berusaha menjaga kesatuan wilayah dan politik Bosnia. Jerman Nazi menginvasi wilayah Yugoslavia pada tahun 1941 atau tepatnya pada awal Perang Dunia Kedua. Bosnia-Herzegovina dimasukkan ke Kroasia yang dikendalikan oleh blok fasis dan nasionalis Kroasia yang disebut Ustashi. Selama perang ini, Muslim Bosnia menjadi salah satu korban pembantaian 200.000 orang dalam pembunuhan massal terhadap Muslim di Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dengan kekalahan Jerman dan aliansinya, Bosnia menjadi salah satu dari 6 republik di negara komunis baru. Yugoslavia, negara ini dipimpin oleh Josip Broz Tito, yang juga merupakan pemimpin dari Partai Komunis Yugoslavia dan Gerakan Perlawanan. Pembentukan rezim komunis diikuti oleh penganiayaan hebat terhadap komunitas Muslim di seluruh wilayah Yugoslavia. Harta sumbangan keagamaan atau wakaf disita. Tidak hanya itu, hampir semua masjid dan madrasah ditutup. Baru pada tahun 1970-an, kondisi Muslim Bosnia mulai membaik. Mereka kembali mendapatkan hak kebebasan menjalani aktivitas keagamaan pada tahun 1971. Terdapat 1.541.000 Muslim di Bosnia atau sekitar 41,5% dari seluruh populasi. Kemudian, pada 1973, untuk pertama kalinya, pemerintah Yugoslavia mengakui orang-orang Muslim di Bosnia sebagai nasionalitas yang memiliki ciri-ciri sendiri yang terpisah dengan keluarga bangsa-bangsa Yugoslavia. Kondisi berbeda terjadi pada dekade 1980 sampai 1990-an. Ketika itu, Yugoslavia memasuki babak baru, atau biasa disebut sebagai masa disintegrasi Yugoslavia. Konflik etnis, krisis ekonomi, dan krisis pemimpin menjadi faktor integrasi Yugoslavia. Kondisi ini diperparah oleh keruntuhan Uni Soviet pada tahun 31 Desember 1990. Seperti yang diketahui, Uni Soviet merupakan pendukung utama rezim komunis Yugoslavia. Pasca runtuhnya Uni Soviet, satu persatu republik bagian Yugoslavia memisahkan diri dari Federasi Yugoslavia. Slovenia dan Kroasia menjadi negara yang paling awal memisahkan diri. Pasca proklamasi, dua negara tersebut, Bosnia mengumumkan akan mengikuti jejak untuk melakukan referendum. Masa depan Bosnia-Herzegovina ditentukan oleh nasib referendum kemerdekaan Bosnia. Terdapat dua kemungkinan dari referendum tersebut. Pertama, penerapan
referendum disetujui bersama dan disertai dengan perjanjian konstitusional tentang masa depan Bosnia. Kedua orang-orang Kroasia yang juga memegang suara di parlemen bisa mengalahkan referendum dan tetap bersikeras menghalangi harapan kemerdekaan Bosnia. Akhirnya, Muslim Bosnia dan etnis Kroasia Bosnia dengan dukungan partai-partai oposisi menyelenggarakan referendum pada tanggal 1 Maret 1992. Sekitar 64% atau 2/3 dari warga Bosnia menyetujui pemisahan Bosnia dari Yugoslavia dan memerdekakan diri meskipun terdapat resiko memicu perang sipil dengan etnis Bosnia Serbia. Di sisi lain, komposisi 35% etnis Serbia di Bosnia menjadi lahan subur bagi berkembangnya ideologi nasionalisme Serbia Raya yang dihidupkan kembali oleh Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Milosevic melakukan propaganda terhadap etnis Serbia Bosnia melalui Radovan Karadzic agar etnis Serbia di Bosnia turut serta dalam mewujudkan pembentukan Serbia Raya dari sisa-sisa Yugoslavia. Dan itulah cerita dari perkembangan sejarah peradaban Islam di benua Eropa, dari Spanyol hingga negara Bosnia. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.